Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 29. Bagaimana kalau sampai dia tahu kalau Syahnas justru hamil oleh kamu? Pasti akan sangat seru, hahaha. Aditya tertawa sambil memandang dengan tatapan mengejek ke arah Jendra. Amarah Jendra memuncak. Ia berjalan mendekat dan meraih kerah leher Aditya, lalu mencengkeramnya dengan kasar. Maumu apa? Tanyanya dengan tatapan nyalang, ia merasa Aditya sedang berusaha memojokkan dan mengancamnya. Oh, tenanglah, aku orang yang sangat menyukai kedamaian. Jangan emosi seperti ini. Mari bicarakan baik-baik, usul Aditya. Jendra melepaskan cengkeramannya. Orang hidup bukankah harus saling tolong-menolong? Aku tahu kamu sedang kesusahan dan aku siap membantumu. Sebagai gantinya, kamu juga harus membantuku yang sedang kesusahan juga. Aditya mulai mengeluarkan rayuannya. Jendra masih tertegun. Ia tentu saja merasa panik, mengetahui Elisa sampai bergerak sendiri mencari tahu tentang Syahnas. Ia begitu takut, istrinya itu akan syok mengetahui hal yang bahkan ia sendiri belum siap untuk mengatakannya secara jujur. Tenang saja, aku tidak akan membocorkan rahasiamu kepada istrimu, kalau kamu bersedia membantuku. Kamu bahkan boleh menjadikan aku tameng kehamilan Syahnas, untuk menyembunyikan perbuatanmu. Lagi pula, aku juga masih mau menerima Syahnas dengan lapang hati meskipun sudah kamu nikmati. Jendra tersenyum kesal dengan perkataan Aditya. Ia tidak rela, Syahnas kembali pada lelaki gila seperti Aditya. Terserah kamu mau minta apa, yang penting jangan sampai Elisa tahu. Dan kamu jangan coba macam-macam untuk bisa dekat dengan Syahnas lagi. Aku akan mengawasimu. Kata Jendra sungguh-sungguh. Aditya tertawa kecil. Ternyata kamu memang orang yang sangat serakah, Jendra. Kamu masih menginginkan semuanya, termasuk Syahnas. Jendra tidak peduli dengan penilaian Aditya, ia akan tetap dengan pendiriannya. Ia memang tak mau kehilangan baik Syahnas maupun Elisa. Baiklah, terserah padamu saja. Itu juga bukan urusanku. Yang penting, kamu berikan uang 10 miliar, maka aku akan memutup rapat mulutku, kata Aditya. Apa? Jendra tidak percaya dengan nominal uang yang Aditya minta. Sebelumnya ia juga sudah memberikan uang kepada lelaki itu. Sekarang, Aditya kembali meminta uang. Kamu pasti sudah dengar, kalau aku baru saja ditendang keluar perusahaan oleh Jarvis. Aku butuh uang, kata Aditya terus terang. Hah? Itulah akibat kalau tidak menggunakan etika bisnis yang baik. Sebelumnya kamu juga mengkhianati Regi, sindir Jendra. Sudahlah, aku tidak mau membahasnya lagi. Aku hanya datang ke sini demi uang. Jadi, apa kamu akan memberikannya? Tanya Aditya yang tidak mau berbasa-basi lagi. Jendra mengeluarkan selembar cek dan pulpen dari saku jasnya. Ia menuliskan nominal yang Aditya minta lalu menandatanganinya. Ambillah. Jangan ganggu lagi kehidupan keluargaku. Kalau sampai hal buruk terjadi, aku tidak akan melepaskanmu. Tegas Jendra, ia memberikan cek itu kepada Aditya dengan kasar. Aditya mengembangkan senyuman melihat lembaran cek itu, ia merasa sangat bahagia. Terima kasih, Jendra. Semoga hari-harimu menyenangkan. Selamat menikmati makan siang, pamitnya seraya keluar dari ruangan itu. Jendra menghela napas. Ia terduduk merasakan tubuhnya yang menjadi lemas, ia memijit keningnya sendiri yang terasa pening. Tuan, apa ada masalah? Tanya sang asisten yang terlihat khawatir. Apalagi ia sangat tahu, masalah antara atasannya dengan lelaki yang baru keluar dari ruangan itu. Tidak ada, ayo kita makan siang sekarang. Kilah Jendra. Hari ini ada orang yang mengatakan, kalau Elisa mulai curiga dengan Syahnas. Apa kamu tahu sesuatu? Tanya Jendra kepada Tomo. Ia menginterogasi salah seorang bodyguard yang sangat dipercayanya. Ia bahkan meminta Tomo untuk menjaga kemanapun Elisa pergi. Tomo menunduk, seakan tahu Jendra sudah bisa menebaknya. Apa kamu ikut saat Elisa mendatangi mantan suami Syahnas? Telisik Jendra. Maafkan saya, Tuan, jawab Tomo. Jendra tampak menghela napas. Bukan itu jawaban yang aku harapkan darimu. Aku tanya sekali lagi, apa kamu tahu tentang hal itu?
Tanyanya memastikan. Tomo hanya sanggup mengangguk. Ingin rasanya Jendra menghajar anak buahnya itu, yang tidak bisa mencegah tindakan Elisa. Tuan, tidak ada satu orang pun yang memberitahu Nyonya Muda tentang masalah ini. Dia menemukan surat nikah milik Nona Syahnas, dan mencari tahu semuanya sendiri. Saya dan orang-orang rumah tidak ada yang bicara. Dan sepertinya Nyonya masih belum tahu yang sebenarnya, tutur Tomo. Itu bagus. Jangan sampai Elisa tahu. Pokoknya kalian harus menjaganya. Perintah Jendra. Tapi, Tuan, rahasia tidak selamanya bisa disembunyikan. Bisa jadi lambat laun Nyonya Muda akan tahu, kata Tomo mencurahkan rasa khawatirnya. Jendra terdiam sesaat. Kalau kalian pandai menjaga lisan, Elisa tidak akan tahu. Katanya dengan kekeh. Ia menoleh, melihat Elisa yang datang dari arah dalam berjalan mendekat. Seketika ia akhiri perbincangannya dengan Tomo. Sayang, kamu sudah pulang. Elisa menyambut kehadiran Jendra dengan penuh kehangatan. Ia memberikan pelukan dan bermanja sejenak, tampak Jendra mengulaskan senyuman. Maaf, ya. Hari ini aku sedikit sibuk di kantor jadi pulang lebih telat, katanya. Tidak apa-apa. Ayo ke kamar, aku sudah mengantuk, ajak Elisa dengan nada memanjanya. Tanpa disangka, Jendra langsung mengangkat tubuh Elisa dengan mudah dalam gendongannya. Elisa sampai membelalakan mata saking terkejutnya. Ia refleks mengalungkan kedua tangan ke leher Jendra. Kedua mata mereka saling bertatapan mesra, rasanya sudah lama mereka tidak semesra itu. Ayo ke kamar, ajak Elisa malu-malu wajahnya tampak memerah. Jendra segera melangkah memasuki rumah, dengan Elisa dalam gendongannya. Tanpa rasa sungkan dilihat beberapa pelayan yang masih bekerja, ia terus berjalan menuju ke arah kamar. Kamu tidak lupa minum obat kan, hari ini? Tanya Jendra mengingatkan. Tentu saja. Aku kan ingin terus sehat demi selalu bisa bersamamu, ucap Elisa seraya menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Ia terlihat sangat nyaman bermanja seperti itu kepada Jendra. Sudah lama mereka tidak melakukan hal seperti itu, tanpa harus peduli dengan sekitar. Ketika hendak menaiki tangga menuju lantai 2. Sudut mata Jendra tanpa sengaja menangkap sosok Syahnas, tengah berdiri di area ruang tengah membawa sebuah piring berisi makanan. Sekilas tatapan mereka bertemu. Ada rasa sungkan dalam diri Jendra, memperlihatkan kejadian itu kepada wanita yang tengah mengandung anaknya. Jendra mengalihkan pandangan. Berusaha tidak peduli dengan Syahnas, meskipun hatinya terasa gundah. Setibanya di dalam kamar, ia merebahkan Elisa secara perlahan. Keduanya saling bertatapan menyampaikan cinta satu sama lain dalam kelembutan. Bibir mereka perpagutan secara perlahan, menghadirkan suasana kemesraan yang telah sekian lama tidak hadir di ranjang mereka. Begitu romantisnya mereka berpagutan, sampai akhirnya tak sadar satu persatu pakaian mereka terlepas dan berserakan di lantai. Keduanya bagaikan pengantin baru, yang sama-sama canggung dan malu. Namun, naluri cinta di antara mereka seakan menjadi penuntun alami kemesraan itu. Kamu yakin? Tanya Jendra memastikan. Ia masih khawatir Elisa belum siap melakukannya setelah sembuh dari koma. Meskipun sudah berlalu beberapa bulan, rasa cemas itu masih ada. Hari ini Elisa terlihat sangat manja dan begitu menggoda. Sebagai seorang lelaki, Jendra tentu saja tak bisa menolaknya. Apalagi Elisa wanita yang sangat dicintainya. Elisa melingkarkan kedua tangan di leher Jendra, menatapnya dengan sendu. Ini yang sudah lama aku nantikan bersamamu, sayang. Aku sangat merindukanmu, ucapnya dengan penuh ketulusan. Mendengar perkataan semacam itu, hati Jendra semakin meleleh. Ia kembali memagut bibir manis cinta pertamanya dengan penuh kasih. Tubuh mereka saling bersentuhan, bertukar kehangatan tanpa penghalang. Bagi Jendra, Elisa masih secantik dulu. Lekukan tubuh yang ia kenali tak ada yang berubah, seakan hari ini kembali menjadi malam pertamanya. Kamar besar itu tampak sunyi. Hanya suara helaan napas dan erangan yang sesekali mereka buat, yang membuat suasana di dalamnya seakan panas. Keduanya bagaikan melampiaskan kerinduan yang selama ini terpendam lewat sentuhan. Ah! Sakit! Pekik Elisa. Kemesraan di antara mereka terhenti mendengar jeritan keras Elisa. Jendra terlihat ikut khawatir, karena dia juga merasakan hal yang tidak biasa. Ia kesulitan masuk.
Apa kamu baik-baik saja? Atau kita hentikan saja? Tanya Jendra. Meski hasratnya sudah di ubun-ubun, ia tetap khawatir. Dengan buliran air mata di kedua sudut mata, serta tatapan memelasnya, Elisa menggeleng tak mau menyerah. Ia sendiri tak tahu dengan keanehan pada dirinya. Tapi, ia tidak mau melewatkan momen yang seharusnya membahagiakan itu. Jendra memeluk Elisa, ia kembali membangun mood yang sempat terganggu. Ia merasa telah memulainya dengan baik sampai sekiranya Elisa mampu menerima dirinya. Namun, ia tetap saja kesulitan melakukan aktivitas puncak kemesraan mereka. Bahkan, ia hanya bisa sampai setengah jalan, tapi sudah membuat Elisa merintih dan menangis kesakitan. Dengan berat hati, Jendra memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Darah? Jendra terkejut melihat ranjang yang dipenuhi dengan bercak darah. Sementara, Elisa tampak masih merintih kesakitan dan lemas. Jendra panik. Tanpa berpikir panjang, ia menuju ke arah lemari, mengambil pakaian dan mengenakannya. Ia juga mengambil pakaian untuk Elisa dan mengenakannya dengan buru-buru. Sayang, sakit, rintih Elisa. Iya, sayang. Tahan sebentar, kita akan ke rumah sakit, ucap Jendra yang semakin panik. Mereka tidak pernah mengira kemesraan keduanya akan berakhir seperti itu. Jendra menggendong Elisa dan membawanya keluar kamar dengan panik. Ia berlari menuju ke arah luar. Tomo, cepat siapkan mobil. Kita ke rumah sakit, teriaknya. Tomo yang tengah bersantai di depan halaman bersama Enji, langsung panik mendengar suara Jendra. Apalagi melihat majikannya itu membawa Elisa yang tampak lemas. Cepat siapkan mobil, perintah Jendra. Baik, Tuan. Tomo dan Enji segera berlari ke arah garasi, dan mengambil satu mobil yang biasa digunakan untuk antar jemput. Tomo yang mengemudikannya sendiri, ia melajukan mobil dan menghentikan di depan Jendra. Mereka membantu Jendra membawa Elisa masuk ke dalam mobil secara hati-hati. Ada apa dengan Nyonya muda, Tuan? Tanya Tomo khawatir. Kamu tidak perlu banyak tanya. Cepat antar ke rumah sakit, perintah Jendra. Tomo berhenti bicara, sepertinya Jendra sedang malas menjawab pertanyaannya. Ia kembali ke dalam mobil, dan mengemudikan menuju rumah sakit yang dituju. Kamu memang sangat menyebalkan. Dasar pembuat masalah, gerutu Adrian. Akhir pekan ini rencananya Dr. Adrian ingin mengambil cuti. Tanpa disangka, Jendra menghubunginya malam ini untuk datang ke rumah sakit. Ia yang sudah bersiap akan pergi liburan terpaksa harus batal. Namanya juga teman, sudah sewajarnya saling membantu, kata Jendra dengan santainya. Adrian berjalan memasuki ruang perawatan Elisa, Jendra membuntuti dari belakang. Saat di perjalanan menuju ke rumah sakit, Jendra memang sudah menghubungi Adrian, untuk datang memeriksa kondisi istrinya yang mengkhawatirkan. Ia lebih percaya istrinya ditangani oleh sahabatnya sendiri daripada dokter lain. Halo, Elisa. Bagaimana keadaanmu? Tanya Adrian dengan ramahnya. Elisa tampak tersenyum. Aku sudah baik-baik saja, ucapnya. Sebenarnya sangat memalukan untuk menceritakan apa yang terjadi pada Elisa, sampai harus masuk rumah sakit. Namun, karena yang menangani sahabat mereka sendiri, rasanya lebih melegakan. Ada yang ingin aku sampaikan kepada kalian berdua. Aku harap kalian siap mendengarnya, ucap Adrian. Jendra dan Elisa saling berpandangan, seakan mereka khawatir dengan apa yang akan didengar. Jadi, Elisa bagaimana? Kamu bilang tidak masalah kan, melakukan hubungan setelah lebih dari 3 bulan? Tanya Jendra memastikan. Adrian memang pernah memberi saran, agar kesehatan Elisa jadi prioritas utama untuk sembuh. Saat ini Elisa sudah bisa menjalani hari-harinya dengan baik dan normal, meskipun masih perlu rutin mengkonsumsi obat. Iya, aku tahu. Tapi, aku juga tidak mengira, akan ada efek samping sampai ke situ akibat kecelakaan waktu itu. Kata Adrian dengan raut wajah menyesal. Elisa semakin panik. Apa ini parah? Tanyanya khawatir. Adrian mencoba tersenyum dan menenangkan Elisa. Tidak semengerikan yang kamu bayangkan juga, Elisa. Tapi, memang ada masalah dengan dirimu, ucapnya. Katakan saja, sebenarnya apa yang menimpaku? Tanya Elisa pasrah.
Bersambung.